Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan berbahagia ini masih tentang makanan sehat ala Nabi Muhammad SAW. Judul pagi hari ini adalah tentang 10 adab menyembelih binatang kurban atau binatang ternak. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kenapa kita perlu belajar etika atau adab dalam menyembelih binatang kurban atau binatang ternak? Ya benar, sebagai wujud ketaatan kita pada Allah, yang pertama, yang kedua adalah menjaga hak hewan. Karena hewan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk hidup, dalam arti tidak disiksa ketika disembelih. Kemudian Rasulullah SAW melarang menyiksa hewan, bahkan saat menyembelih sekalipun harus dengan cara yang cepat dan lembut. Yang ketiga, untuk menghindari penyiksaan dan penyakit. Jadi penyembelihan yang benar ini menghindari penyiksaan dan penyakit. Penyembelihan yang baik cepat keluarnya darah, membuat daging lebih sehat dan tahan lama. Jika salah, hewan bisa menderita lebih lama dan dagingnya bisa berbahaya untuk dikonsumsi. Berikutnya, perlunya adab ini. Yang keempat adalah untuk mendidik kasih sayang. Adab ini melatih umat Islam untuk berperilaku lembut, penuh kasih sayang, meskipun kepada hewan yang akan disembelih. Tanpa adab, ini manusia bisa menjadi kejam dan meremehkan nyawa makhluk hidup yang lain. Yang kelima adalah untuk menjaga kesakralan dan kebersihan ibadah. Penyembelihan bukan sekedar teknis, tapi bagian dari tata cara ibadah. Adab membuat perbuatan itu tidak berubah menjadi sekedar pemenuhan nafsu makan, tapi mewujud syukur kepada Allah. Min sya'airillah. Jadi termasuk kesakralan ibadah itu ketika kita menyembelih. Sehingga perlu adab tata cara yang lembut, yang ihsan. Baik, apakah ada dalilnya? Berikut ini hadis yang memerintahkan kita untuk memiliki kasih sayang terhadap hewan yang akan kita sembelih atau menyembelih dengan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlata. Fa idza dabahtum fa ahsinu zabhata. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslim. Artinya, dari Syaddad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat kebaikan terhadap segala sesuatu. Maka jika engkau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika engkau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah di antara kamu mempertajam pisaunya dan mudahkanlah kematian binatang sembelihannya. Riwayat Muslim. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah di mana berada. Nah, inilah contoh perintah anjuran Nabi Muhammad SAW supaya kita menyembelih dengan sembelih yang baik terhadap binatang kurban, binatang ternak kita, mempertajam pisau dan memudahkan kematian binatang sembelihan itu, sehingga tadi tercipta satu kesatuan, satu penjagaan, satu kasih sayang atas binatang sembelihan yang hasilnya adalah daging yang sehat, daging yang lebih tahan lama, dan halalan thayyiban. Nah ini. Baik, yang kedua, kewajiban bagi kita umat manusia yang terkena khitab nih firman Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Kata Allahul ihsan ala kulli syai'. Berbuat bagus kebaikan pada segala sesuatu.
makhluk Allah di sekeliling kita termasuk hewan yang akan jadikan sembelihan. Adapun cara untuk berbuat baik itu ya adalah membaguskan perilaku terhadap sesama makhluknya, terutama saat kita hendak menyembelih hewan buruan atau hewan ternak, hewan kurban. Ini adalah memperbagus tata caranya. Ada 10 adab tata cara. Yang pertama, diharamkan menyembelih binatang ini untuk selain Allah. Artinya adalah untuk berhala, untuk sajen, ini tidak diperbolehkan atau diharamkan. Yang pertama. Yang kedua, memperlakukan binatang dengan penuh kasih sayang. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, sungguhnya aku mengasihi binatang atau kambing ini. Jika aku menyembelihnya, maka bagaimana ya Rasul?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau mengasihinya, maka Allah merahmatinya." Ya Rasulullah, inni la'adbaha asyatan fa'arhamuha. Fa'aqala inni la'arhamu syat an adbahaha. Qala wa syatun in rahimtah. Jika engkau mengasihinya, maka Allah merahmatinya. Ya. Jadi memperlakukan dengan kasih sayang. Yang kedua. Yang ketiga, menajamkan pisau. Jadi jika hendak menyembelih, maka hendaklah kalian menajamkan pisau dan menyenangkan sembelihannya. Jadi menajamkan pisau, mengasahnya, inilah adab yang ketiga. Yang keempat, menjauhkan pandangan penglihatan dari binatang atau kambing atau sapi yang akan kita sembelih ketika kita lakukan menajamkan pisau tadi. Yang keempat. Yang kelima, menggiring dengan kasih sayang. Ya, ketika kita akan menggiring dari kandang ke tanah lapang atau ke tempat penyembelihan, ini digiring dengan kasih sayang. Tidak boleh dengan diseret, tidak boleh dengan dipukul. Giring hewan ini dengan kematian yang baik. Umar berkata seperti itu. Yang keenam, membaringkan hewan yang akan disembelih. Jadi hewan yang akan disembelih, ini adab yang keenam adalah dibaringkan. 7, menghadap kiblat. 8, membaca basmalah sebelum kita menyembelih. Jadi ibaratnya tauhid, itu kita ajak binatang ini untuk mensyiarkan kalimat Allah dengan baca bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang 9, menyembelih pada pangkal leher atau leher, bagian leher, sehingga cepat ini binatang ini tidak merasakan sakit yang tidak perlu atau terlalu lama. Yang ke-10, menunggu hewan sampai benar-benar mati. Jadi inilah adab tata cara kita menyembelih dan juga kesempurnaan penyembelihan. Ada 10 tadi. Di antaranya yang pertama, tidak menyembelih untuk sesajen, kemudian menyembelih dengan pisau yang tajam, kemudian digiring dengan kasih sayang, dibaringkan, kemudian bacakan basmalah, kemudian disembelih di pangkal leher atau leher, kemudian ditunggu sampai benar-benar mati dengan sempurna, sehingga binatang tidak diseret ketika sedang ajal atau naza. Ya, saudaraku muslim dan muslimat dimanapun berada, inilah adab menyembelih 10 diantaranya yang mengajarkan kita untuk ihsan di dalam proses menyembelih binatang ternak, sehingga hasilnya dagingnya sehat, lebih tahan lama, dan menjadi hidangan yang halalan thayyiban. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, dan orang kita, muslimin semuanya, untuk dapat memahami adab menyembelih binatang ternak, binatang buruan, binatang kurban dengan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.